Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sapi, ikan wagyu, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-temanku. Jadi kenalkan kami dari kelompok nomor berapa ya? Kelompok 2, minggu ke-12 akan menjelaskan sedikit tentang Employee Benefit and Pension Fund. Di sini ada saya Muhammad Abdurrahman NRP053, ada Fanyar 9 NRP008, ada Nafisa NRP113 dan ada Mas Dandi Ismail NRP074. Next. Baik, pada bagian ini saya akan coba menjelaskan mengenai non-financial rewards atau penghargaan atau juga disebut imbalan non-keuangan. Latham dan Locke mengatakan bahwa uang jelas merupakan insentif utama, tetapi uang saja tidak cukup untuk memotivasi kinerja tinggi. Uang mungkin menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan orang yang dapat menghasilkan kepuasan. Tetapi ini tidak itu hanya untuk jangka pendek. Uang tersebut harus diperkuat dengan penghargaan non-finansial, terutama yang memberikan motivasi intrinsik. Oleh karena itu, sistem penghargaan harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa untuk mencampurkan semua jenis motivator sesuai dengan kebutuhan organisasi dan anggotanya, agar memiliki efek yang lebih kuat dan tahan lama pada orang-orang, dan imbalan finansial dan non-finansial dapat saling memperkuat. Next. Kemudian ada jenis-jenis imbalan non-keuangan. Yang pertama, ada penghargaan ekstrinsik individu, berupa pengakuan non-keuangan, di mana orang perlu tahu seberapa baik mereka melakukan pekerjaan mereka dan pencapaian yang mereka peroleh itu dihargai. Kebutuhan ini diklasifikasikan ke dalam dua hal. Pertama, keinginan untuk berprestasi, kecukupan, kepercayaan diri dalam menghadapi dunia, dan kemerdekaan dan kebebasan. Yang kedua, ada keinginan untuk reputasi atau status yang didefinisikan sebagai rasa hormat atau penghargaan kepada orang lain. Kemudian ada pujian. Hal ini dapat diberikan secara pribadi selama bekerja dalam pertemuan tinjauan kinerja. Pujian publik bisa lebih bermanfaat, tetapi pujian tetap harus tulus untuk pencapaian yang nyata. Yang ketiga, ada umpan balik. Bentuk lain dari pengakuan, jika dilakukan dengan benar, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan dasar untuk belajar mandiri. Penghargaan intrinsik individu yang pertama adalah ketika individu merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu bermanfaat dan menambah nilai, kemudian memungkinkan orang merasa perlu mengembangkan kemampuan mereka. Dan mereka merasa memiliki ruang yang cukup untuk mencapai serta diakui atas pencapaian mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi. Kemudian penghargaan ekstrinsik kolektif disediakan oleh organisasi dalam bentuk kebijakan, prosedur, layanan, dan program-program, seperti keseimbangan kehidupan kerja, memberikan penghargaan kepada orang-orang dengan mengenali kebutuhan mereka di luar pekerjaan. Kemudian ada layanan kesejahteraan karyawan, yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah mereka seperti konseling, dan kemudian ada layanan pramu-tamu yang memberikan bantuan kepada karyawan dengan melakukan tugas-tugas pribadi biasa seperti mendapatkan layanan mobil, perbaikan rumah. Kemudian yang terakhir ada skema manfaat sukarela, di mana ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk membeli barang atau jasa dengan harga diskon. Next. Mohon maaf, Mita masih di mute. Selanjutnya, chapter 24, alasan adanya tunjangan karyawan. Karena tunjangan itu sebagai kebutuhan pribadi karyawan, sarana untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap organisasi dan menunjukkan kepedulian pimpinan terhadap kesejahteraan karyawan. Selanjutnya terdapat strategi dan kebijakan tunjangan karyawan. Jenis tunjangan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan nilainya bagi karyawan, biayanya, dan kebutuhan untuk membuat paket tunjangan itu kompetitif. Besarnya keuntungan, kebutuhan untuk menyelaraskan keuntungan, total biaya penyediaan keuntungan sehubungan dengan biaya gaji pokok, dan penggunaan tunjangan yang fleksibel. Adapun jenis-jenis benefit. Benefit yang pertama yaitu ada bentuk benefit keamanan pribadi, di mana seperti perawatan kesehatan, perlindungan asuransi, tunjangan sakit, pembayaran redundansi, dan konseling karir. Ada juga jenis benefit asisten keuangan untuk pinjam perusahaan, pinjaman tiket musiman, bantuan hipotek, paket relokasi, biaya untuk badan profesional.
Terdapat juga benefit untuk kebutuhan pribadi seperti cuti melahirkan atau cuti hamil, pergi karena alasan pribadi, voucher tempat kerja, konseling pra-pensiun, konseling pribadi melalui program bantuan karyawan, fasilitas olahraga dan sosial, diskon perusahaan, voucher retail untuk membeli barang di toko berantai. Ada pun benefit lain dari perusahaan seperti liburan, mobil perusahaan, manfaat lain seperti parkir mobil gratis, pesta perusahaan, dan lain-lain. Terdapat juga manfaat sukarela seperti kesehatan, perlindungan, kenyamanan, dan rumah. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola tunjangan karyawan? Tentunya harus ada anggaran untuk biaya tunjangan karyawan. Pengeluaran harus dipantau dan survei rutin harus dilakukan tentang sikap karyawan terhadap paket tunjangan. Kemudian pernyataan total reward mengomunikasikan kepada karyawan nilai tunjangan karyawan yang didapat seperti pensiun, liburan, mobil perusahaan, parkir mobil gratis, dan makanan bersubsidi yang mereka terima selain gaji mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka menghargai nilai total dari paket reward mereka dan menggunakannya secara maksimal dan bermanfaat. Baik, makasih Mita sama Nana sebelumnya. Selanjutnya ada flexible benefit ya. Jadi di chapter 25 ini akan kita bahas mengenai skema tunjangan yang fleksibel, memberi karyawan pilihan dalam batasan jenis atau skala tunjangan yang ditawarkan kepada mereka oleh majikan mereka. Next. Lalu timbul pertanyaan, mengapa kok perlu flexible benefit? Yang pertama, karena untuk memenuhi beragam kebutuhan karyawan dan meningkatkan nilai paket yang dirasakan bagi mereka. Yang kedua, memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan nilai uang yang lebih baik dari pengeluaran tunjangan mereka karena memenuhi kebutuhan dan keinginan karyawan. Yang ketiga, untuk mengendalikan biaya dengan menyediakan dana bagi karyawan untuk dibelanjakan daripada menjanjikan tingkat manfaat tertentu. Yang keempat, perekrutan dan retensi bantuan karena tunjangan fleksibel umumnya lebih disukai oleh karyawan daripada tunjangan tetap dengan nilai yang setara. Dan yang terakhir, membantu menyelaraskan syarat dan ketentuan dalam merger. Next. Ini kita bahas sedikit mengenai jenis-jenis flexible benefit scheme, skema flexible benefit. Yang pertama, flex individual benefit. Apakah flex individual benefit itu? Yaitu karyawan diberi kesempatan untuk memvariasikan ukuran tunjangan individu, membayar ekstra jika mereka menginginkan lebih, atau pada dasarnya dibayar tunai jika mereka menginginkan lebih sedikit. Contohnya kita bisa lihat di BPJS Ketenagakerjaan, misal perusahaan memberi fasilitas kita hanya di kelas 2, kita boleh membayar lebih, minta kelas 1. Tapi ada pembayaran ekstra jika menginginkan fasilitas yang lebih, kurang lebih seperti itu. Yang kedua ada flex existing entitlement. Keren bahasa Inggris saya. Jadi karyawan dapat memilih atau untuk menambah, mengurangi atau mengakhiri tunjangan mereka saat ini dan memilih tunjangan baru dari menu yang disediakan. Nilai manfaat yang dibeli dan jual kemudian dijumlahkan dan jumlah bersihnya ditambahkan atau dikurangkan dari pembayaran. Jadi misal sebelumnya karyawan menggunakan skema yang pertama mendapatkan tunjangan berupa bla bla bla, lalu ingin tunjangan yang berbeda dengan nilai yang sama, bisa, asalkan tetap dicairkan tunjangan yang sebelumnya sehingga nanti dijumlahkan dengan tunjangan yang selanjutnya. Lebih seperti itu. Yang ketiga adalah flex fund. Apa itu flex fund? Flex fund adalah karyawan dialokasikan dana uang untuk dibelanjakan pada manfaat dari paket. Oleh karena itu ini kadang-kadang digambarkan sebagai pendekatan kantin. Manfaat wajib inti tertentu seperti pensiun dan asuransi jiwa harus dipertahankan. Jadi karyawan dikasih budget sekian, lalu dikasih pilihan ingin ambil manfaat apa aja, lebih seperti itu. Ini ada steps required to introduce flexible benefit. Ini ada beberapa step untuk mengimplementasikan flexible benefit. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu kebutuhan bisnis Anda. Yang kedua, mencari pandangan atau wawasan mengenai benefit, mengenai kebutuhan bisnis itu apa aja. Yang ketiga, tentukan tujuan dan elemen-elemen yang penting. Lalu siapkan tim proyek dan putuskan siapa yang akan melaksanakan pekerjaan pengembangan. Jangan sampai development work ini nggak ada yang mengerjakan, kurang lebih seperti itu. Yang keenam, baru desainlah skemanya, skema fund-nya, skema kompensasinya, lalu komunikasikan detail skema, lakukan pilot test, perkenalkan skema, lalu lakukan evaluasi. Next.
Selanjutnya ada skema pensiun. Skema pensiun ini ada 3 poin. Yang pertama ada manfaat saat pensiun. Ini terkait gaji akhir individu ketika mereka pensiun. Dan selanjutnya ada manfaat kematian, itu untuk pensiunan untuk janda duda atau anaknya. Biasanya ini didapatkan setelah yang pekerja ini mengalami kematian dan diberikan ke anggota keluarganya. Kemudian ada manfaat meninggalkan majikan, yaitu individu meninggalkan majikan dapat memilih mengambil dari opsi berikut. Yang pertama pemindahan hak pensiun dari majikan pertama ke majikan selanjutnya. Dan yang kedua ada pengembalian uang kontribusi atau pesangon. Next. Kemudian ada 2 tipe occupation schemes. Yang pertama ada defined benefit dan final salary. Defined benefit dan defined contribution dengan perbedaan sebagai berikut. Next. Kemudian skema pensiun yang lainnya ada yang pertama hybrid scam, itu penggabungan dari 2 skema yang tadi, jadi membagi resiko antara kedua belah pihak. Kemudian ada personal pensiun, yaitu majikan tidak dapat memaksa karyawan mereka untuk bergabung dengan skema mereka. Jadi sebagai alternatifnya karyawan tersebut dapat mengambil program pensiun pribadi mereka sendiri atau penyedia yang mereka setujui. Kemudian ada group scam, yaitu pada dasarnya sama seperti itu, cuma pembayarannya secara grup. Kemudian stakeholder. Untuk stakeholder ini skema yang disponsori pemerintah, terutama dirancang untuk karyawan berpenghasilan rendah. Dan selanjutnya ada eksekutif pensiun. Biasanya disediakan oleh skema manfaat dengan akrual yang dipercepat dibandingkan dengan staf yang lain. Next. Kemudian ada skema pensiun negara yang terdapat dibagi menjadi 2. Yang pertama basic stage pensiun, jadi dibayar dengan tarif standar yang dapat ditingkatkan setiap tahunnya selama jumlah iuran asuransi yang dipersyaratkan telah dibayarkan. Dan selanjutnya ada stage second pensiun, yaitu pembayaran pensiun pada pendapatan kontribusi asuransi nasional kelas 1 yang telah dibayarkan selama bertahun-tahun dan berada di antara batas penghasilan bawah dan atas. Batas penghasilan yang rendah sesuai kira-kira dengan pensiun flat rate. Untuk orang sementara batas atas ini sekitar 8 kali batas penghasilan bawah. Kedua batasan tersebut disesuaikan dari waktu ke waktu. Sekian dari kelompok kami. Pada pertanyaan. Oke, Kesumedang beritahu. Thank you.